Kula nuwun, sedulur, sugeng pepanjenengan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, akhir-akhir ini kita digegerkan dengan dua orang pejabat yang sangat mengguncang. Yang pertama dari pejabat kepolisian, yang kedua dari Dijen Pajak Jakarta Selatan. Nah, dua berita ini sangat mengguncang dan sebetulnya intinya apa kok permasalahannya dan kenapa bisa sampai seperti itu. Timbulnya arogansi, timbulnya penumpukan kekayaan. Coba kita telaah melalui video berikut ini. Monggo. Seperti yang saya ungkapkan, bahwa akhir-akhir ini alam memang sedang membuka aib seseorang, terutama pejabat-pejabat. Berhati-hati. Kalau penjenengan tidak lurus, tidak murni, tidak halal dalam bekerja, maka akan terbuka dengan cepat. Nah, latar belakang dari pejabat yang suka seperti ini adalah satu, karena dendam akan masa lalunya. Benci bisa, dendam bisa, jengkel kalau misalnya dulunya lahir dari keluarga yang berkekurangan, keluarga yang pas-pasan, kemudian dia sekolah berusaha mencapai, bisa masuk menjadi ASN, lalu menjabat, naik lagi, atau kalau nggak jadi TNI Polri, jabat itu semakin naik. Maka ketika semakin naik jabatan, dia akan melampiaskan dendamnya masa lalunya, dan setelah mencapai puncak jabatan, mereka akan memamerkan, sibuk memamerkan kepada orang lain, loh ini saya sekarang mampu. Terlepas dari usaha itu halal atau tidak, namun netizen atau para warga sekarang tidak bodoh lagi, langsung itu di cross check semua keluarga, harta bendanya dari mana, ada di mana saja, gajinya berapa, tunjangannya berapa, sesuai enggak. Nah, makanya saya bilang hati-hati untuk para pejabat. Arogansi penjenengan itu hanya sesaat, tapi efeknya nanti akan meluas kemana-mana seperti bola salju. Itu yang pertama, ketika mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar, itu berdasar karena dendam di masa lalu. Kemudian kalau seorang pejabat itu korupsi, itu bisa saya sebutkan sakit mental, karena sebetulnya dia tidak kekurangan, bahkan dari kecil pun mungkin dianya anak orang kaya, tapi kenapa masih korupsi? Itu sakit mental. Ada saya contohkan juga, sedulur, di daerah saya itu ada orang yang punya ahas 5, tapi kebiasaan dia itu mengambil kredit motor dari dealer-dealer. Apapun motornya dia sudah tidak nawar, tidak memberikan DP yang paling minim, tapi kemudian 3 bulan tidak dibayar.
sehingga motornya ditarik. Nah, apakah dia ini orang miskin yang tidak mampu bayar cicilan motor? Saya kira mampu, bahkan melebihi, karena dia sendiri punya bengkel ahas 5. Tapi yang saya nilai di sini adalah dia sakit mental. Seperti halnya dengan orang yang korupsi. Yang kedua, kemudian kenapa pejabat arogan? Nah, pejabat arogan ini karena desakan dan tekanan yang luar biasa. Menurut dia, untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di samping yang baik sesuai dengan pekerjaannya atau sampingan-sampingannya yang berisiko tinggi semua ini. Karena mengingat siapa yang berani mengambil risiko tinggi, maka dia juga akan berlimpah kekayaan. Nah, dengan banyak hal ini, maka tekanan dalam dirinya akan semakin kuat. Sehingga apa? Stres itu luar biasa. Dalam dirinya hanya ketakutan, kecemasan, kemarahan. Tidak ada rasa pasrah, sumalah, itu jauh. Maka yang terjadi adalah arogansi, di mana-mana dia minta dimenangkan. Karena dia mengejar, dia kehabisan waktu. Kasihan lur, orang-orang yang semacam ini. Kasihan. Hidupnya habis untuk itu. Waktunya habis untuk itu. Nah, lalu bagaimana hubungannya kok sekarang anak-anak pejabat itu rata-rata juga arogansi, juga suka pamer harta kekayaan orang tuanya? Nah, ini sebetulnya berawal dari didikan orang tua yang salah. Apalagi orang tua itu menanamkan bahwa saya dulu hidup menderita, saya dulu hidup kekurangan, maka saya tidak ingin anak saya menderita dan anak saya hidup berkekurangan. Dengan demikian, apapun yang dia minta, dia inginkan, bahkan sebelum dia minta pun akan diberikan yang terbaik buat anaknya. Inilah cara mendidik yang buruk, dalam arti memanjakan anaknya, maka si anak akan menjadi pemalas. Kalau sudah anak itu pemalas, tidak mau bekerja keras, maka dia akan takut menghadapi risiko apapun. Nah, ketika dia takut menghadapi risiko apapun, maka dia berusaha menggunakan harta dari orang tuanya untuk meringankan risiko. Semisal, dia diancam orang, ingin diajak tarung 1 lawan 1, dia takut, maka dia bayar temannya untuk mukuli orang itu. Nah, ada misalnya diajak ketemuan janjian di mana, maka dia akan membawa temannya untuk jadi saksi atau setidaknya mengeroyok, itu pasti. Karena sebetulnya dia itu cemen, dia itu takut. Berbeda dengan anak orang biasa yang sudah terbiasa keras didikannya, yang biasa ditempa oleh alam, maka dia akan berani 1 lawan 1, apapun resikonya akan dihadapi. Nah, dari sinilah maka anak pejabat cenderung arogan, bisa membayar orang tanpa dia lelah, tanpa dia capek. Tapi sebenarnya dia ini sakit, mentalnya sakit. Maka untuk menutupi ketakutannya, kesakitannya, itu dia tutupi dengan arogansi, dengan kesombongan, dengan kepameran terhadap teman-temannya melalui sosial media maupun apapun.
itu sebetulnya intinya dia sakit dan dia takut. Inilah yang perlu dikasihani. Dan yang paling disalahkan dan titik ini adalah orang tuanya. Sebetulnya walaupun anak orang kaya, kalau cara mendidiknya tetap anak itu diberikan porsi untuk bertanggung jawab, sekecil apapun, maka yang terjadi seperti putranya Khairul Tanjung. Pejabat tinggi kurang apa beliau, tapi putrinya sederhana-sederhana saja. Tidak terlalu memamerkan diri, bahkan bisa dikatakan terlalu sederhana. Bahkan orang kadang kasihan melihat pengusaha besar putrinya kok cuma seperti itu, berpakaiannya biasa, tidak terlalu mencolok, kendaraannya biasa, mobilnya biasa. Nah, ini yang patut ditiru. Dia boleh membeli ketika dia sudah punya uang dan memakai uangnya sendiri, bukan cuma menjaga dari uangnya orang tuanya, meminta orang tuanya. Maka akan punya sifat yang sangat berbeda. Jadi para orang tua, siapapun panjenengan, pejabat ataupun tidak, koreksi diri sendiri. Apakah panjenengan sudah berjalan di jalan yang benar, tidak menyimpang, baik itu punya usaha sampingan yang benar, bukan yang hal-hal menyimpang. Setelah koreksi diri, panjenengan hapuskan sifat arogansi, karena panjenengan hidup dari uang rakyat. Dan jika panjenengan arogansi atau apapun itu, maka yang terjadi adalah semua akan kena imbasnya. Dan yang jelas, karena sebuah kasus ini, masyarakat menjadi semakin muak dengan tingkah laku pejabat dan anak-anaknya. Ingat sedulur, ini bukan karena faktor agama A, B, C, tapi ini karena akhlak yang sekarang memang sudah buruk. Jadi bagaimana kita harus merevolusi mental sehingga berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur seperti di zaman nenek moyang kita dulu. Jadi perlu diingat bahwa yang sakit adalah mental dan akhlaknya. Nah, untuk anak-anak pejabat, jadilah mandiri. Anda itu anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Jangan mau dimanjakan oleh harta orang tua, tapi banggalah dengan harta yang kecil, sedikit, tapi hasil keringat panjenengan sendiri. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya itu Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.